Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-154. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Empu Soto dan Wongsa Rimpat bertempur seperti sepasang burung Raja Wali yang sedang berebut sarang. Sedang Kepu Sindet dengan dada yang bergelora hampir meledak tidak banyak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam perkelahian berkuda itu. Hanya kadang-kadang saja ia sempat meloncat pada garis perkelahian itu dan dengan goloknya yang dahsyat menyerang Empu Soto. Namun kuda Empu Soto ternyata dengan lincahnya selalu menghindarinya, berlari dan membuat sebuah putaran yang panjang. Empu Soto! Kepu Sindet menjadi semakin marah. Apakah kau menyadari apa yang kau lakukan itu? Sebenarnya lebih baik bagimu bersembunyi saja di belakang Pakiwan daripada kau datang kemari. Apakah sebenarnya maksudmu menjumpai aku, hei? Sekarang kau selalu menghindari setiap benturan kekuatan, ilmu atau tenaga dan senjata. Empu Soto yang menjadi semakin jauh dari Kepu Sindet masih saja sibuk melayani serangan-serangan Wongsa Rimpat. Keduanya adalah orang-orang yang hampir mumpuni bermain-main di atas punggung kuda. Sehingga dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Meskipun demikian Empu Soto masih sempat menjawab. Kepu Sindet, jangan tergesa-gesa. Aku bunuh dahulu adikmu. Kemudian kita akan berhadapan dan aku akan segera turun pula dari kudaku. Persetan! Teriak Wongsa Rimpat. Mulutmu sama sekali tidak berarti lagi bagi kami. Mampuslah kau orang tua yang tidak tahu diri. Kuda Sempana yang membeku di atas punggung kudanya melihat perkelahian itu dengan hati yang bergolak dengan dahsyatnya. Seperti badai yang mengamuk di dalam dadanya, bergemuruh seolah-olah akan merontokkan tulang-tulang ikannya. Gurunya adalah seorang yang dikenal dan dikaguminya sejak lama. Tongkat panjangnya itu adalah ciri kebesaran dan keperkasaannya. Kuda Sempana tidak pernah melihat gurunya mempergunakan senjata lain daripada tongkat panjang itu. Tongkat panjang yang telah berada bersama-sama dengan gurunya sejak ia bertemu untuk pertama kalinya dengan orang itu. Senjata yang telah mengawaninya melawan 1000 macam senjata lawan-lawannya. Dan kuda Sempana tetap menyangka bahwa tongkat panjang pusaka gurunya itulah yang tetap bersamanya sampai saat ini. Sedang kedua hantu dari kemundungan itu adalah orang-orang yang tidak kalah dahsyatnya. Goloknya adalah golok yang luar biasa pula. Kuda Sempana pernah menyaksikan Kepu Sindet memukul sebatang besi geligen dengan goloknya itu. Dan besi itu pun terpatahkan. Sedang golok itu sama sekali tidak menjadi cacat. Bahkan semenir pun golok itu tidak gumpil. Kini kuda Sempana melihat kedua macam senjata itu beradu dalam genggaman tangan-tangan yang mengerikan. Kepu Sindet yang akhirnya kehilangan kesabaran, tidak lagi ingin menunggu lebih lama. Tiba-tiba ia berteriak nyaring sambil menggetarkan tubuhnya. Dipusatkannya segenap kekuatannya yang kasat mata dan yang tidak kasat mata.
Dengan kemarahan yang meluap-luap maka disalurkannya kekuatannya yang bersumber pada kekuatan sesat itu pada tangan kanannya yang menggenggam goloknya. Dan dengan penuh nafsu ia melenting seperti seekor belalang raksasa melampaui kecepatan loncat seekor kuda menyerang Empu Soto dengan kekuatan Aji Bajang. Tetapi Empu Soto yang tua itu telah melihatnya. Dengan demikian maka ia tidak membiarkan dirinya lumat. Maka dibenturnya Aji Bajang itu dengan kekuatan ajinya, Kalabama. Kedua aji itu adalah kekuatan yang dahsyat, sedahsyat guntur dan petir. Itulah maka sebabnya ketika kuda Sempana melihat keduanya bersiap dalam kekuatan tertingginya, maka hatinya seakan-akan menjadi meledak pula karenanya. Hampir ia berteriak, tetapi suaranya tidak terdengar oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Sementara itu Wong Sarimpat pun mengerutkan keningnya. Dibiarkannya kakaknya membenturkan Aji Bajang. Ia yakin bahwa kekuatan Aji Bajang sedemikian dahsyatnya sehingga hampir tak dapat dibayangkan akibatnya. Meskipun Wong Sarimpat tahu pula bahwa Empu Soto pun pasti memiliki simpanan kekuatan, namun setidak-tidaknya Aji Bajang tidak akan dapat dikalahkan. Hanya setan dari Tumapel itu yang tidak lumat karena Aji Bajang, desis Wong Sarimpat. Tetapi apabila Aji Bajang itu diulang, maka prajurit Tumapel yang sombong itu pasti akan menjadi debu. Dalam pada itu, kuda Sempana yang benar-benar membeku itu melihat Kepu Sindet meloncat seperti petir menyambar di langit. Namun dalam pada itu ia melihat Empu Soto seperti sebuah gunung karang yang kokoh kuat, yang tak tergetarkan oleh petir yang betapapun dahsyatnya. Demikianlah, maka Empu Soto segera menyongsong Kepu Sindet. Kali ini dihempaskannya segenap kekuatannya pada tongkat panjangnya. Apapun yang akan terjadi, ia merasa pula bahwa Kalabama tidak akan berada di bawah kekuatan iblis dari kemundungan itu. Sejenak kemudian terjadilah sebuah benturan yang mengerikan. Demikian kerasnya, sehingga bunga api memercik di udara, meloncat dari kedua senjata yang sedang beradu. Sesaat mereka yang menyaksikan benturan itu dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Seperti mereka pun ikut pula dalam benturan yang dahsyat itu. Akibat dari benturan itu pun dahsyat pula. Kepu Sindet terlempar beberapa langkah surut. Dengan kerasnya ia terbanting jatuh. Beberapa kali ia berguling. Kemudian dengan terhuyung-huyung iblis itu mencoba tegak berdiri. Goloknya yang besar masih berkilat-kilat di dalam genggamannya. Sedang Empu Soto pun kemudian terpelanting dari kudanya. Dengan kerasnya kuda itu meringkik. Terasa pula dorongan kekuatan benturan itu sehingga kuda itu tegak berdiri. Namun kuda itu tidak berlari meninggalkan penunggangnya yang jatuh berguling-guling di tanah. Seperti Kepu Sindet, Empu Soto pun segera mencoba berdiri. Ia masih menggenggam tongkatnya. Tetapi ketika ia tegak sambil mengamati tongkatnya itu, maka dadanya berdesir. Ia berpaling ketika ia mendengar Wong Sarimpat tertawa berkepanjangan sambil berteriak-teriak. Woi, Empu Soto, ternyata tongkatmu terpatahkan. Kuda Sempana terkejut mendengar teriakan itu. Ketika ia memandangi gurunya yang berdiri dengan nafas terengah-engah, maka dadanya berguncang dengan dahsyat. Ia pun kini melihat bahwa tongkat gurunya yang selama ini selalu menemaninya melawan segala macam senjata yang ada di dunia ini tanpa dapat dilukai apalagi patah. Maka kini dalam benturan dengan golok Kepu Sindet, tongkat itu patah menjadi dua hampir di tengah-tengah.
Apa yang dilihatnya itu benar-benar telah membuat kuda Sempana hampir kehilangan kesadaran. Ia menjadi bingung dan merasa seakan-akan berada dalam sebuah mimpi yang dahsyat. Tetapi ketika ia melihat gurunya menimang tongkatnya yang patah itu, segera ia tersadar bahwa yang terjadi itu bukanlah sebuah mimpi. Yang terdengar adalah suara tertawa Wong Sarimpat di samping kata-katanya. Hei, ayo, Empu Soto yang sakti, apakah sekarang kau masih juga menyombongkan diri sambil menengadahkan dadamu untuk melawan sepasang Garuda dari Kemundungan? Menyerahlah supaya kau mati dengan tenang. Terdengar Empu Soto menggeram, tetapi segera ia bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sekali-sekali diamat-amatinya tongkatnya yang patah itu. Tetapi ia tidak terkejut seperti kuda Sempana. Seharusnya ia telah melihat kemungkinan itu dapat terjadi. Tetapi Empu Soto tidak sempat merenung terlampau lama. Tiba-tiba ia melihat kuda Wong Sarimpat datang menyerangnya benar-benar seperti seekor Garuda menyambar anak kambing yang kehilangan induknya. Tetapi Empu Soto bukan seekor anak kambing. Betapapun juga ia masih mampu menghindari serangan itu. Dipungutnya potongan tongkatnya yang lain, sehingga dengan demikian kini ia bersenjata sepasang potongan tongkatnya. Serangan Wong Sarimpat itu pun kemudian datang bergelombang seperti ombak di lautan, beruntun tak henti-hentinya menghantam tebing, sehingga beberapa kali Empu Soto terdesak semakin jauh. Sekali lagi dada Empu Soto berdesir ketika ia melihat Kepu Sindet dengan tiba-tiba meloncat ke atas punggung kudanya. Ya, kuda yang telah terlepas dari tangannya karena benturan kekuatan. Terdengarlah orang tua itu menggeram semakin keras. Tiba-tiba ia mendengar kuda Sempana berteriak, "Guru, pakailah kudaku." Empu Soto terkejut mendengar teriakan itu, kemudian disusul dengan teriakan Kepu Sindet. "Kuda Sempana, apakah kau sadari perbuatanmu itu?" Dengan tiba-tiba, Empu Soto melihat kuda Sempana telah berada di sampingnya. Sekali lagi ia berkata, "Pakailah kudaku." Empu Soto menjadi ragu-ragu. Di atas punggung kuda itu terdapat Mahesa Agni. Tetapi apakah ia dapat melepaskan diri dari kedua iblis itu? Apakah dengan demikian ia tidak mempercepat kematian Mahesa Agni? Dalam keraguan-raguan itu ia mendengar muridnya bertanya lirih, "Guru, kenapa tongkat itu terpatahkan?" "Jangan heran kuda Sempana, tongkat ini bukan tongkat ciri kebesaranku selama ini. Tongkat itu telah aku serahkan kepada adikmu, Sumekar. Tongkat ini adalah tongkat rangkapan yang biasa kita pakai di padepokan." Oh, dada kuda Sempana berdesir. "Jadi, iya, aku tidak biasa mempergunakan senjata jenis yang lain. Tetapi tongkat ini tidak sekuat tongkat ciri kebesaran Empu Soto sendiri." Terasa jantung kuda Sempana menghentak-hentak di dalam dadanya. Betapapun ia menjadi sangat cemas melihat gurunya kini hanya bersenjata tongkatnya yang telah patah menjadi dua. Apalagi Empu Soto kini sudah tidak berada di punggung kuda, sedang Kepu Sindet justru telah mendapatkan kudanya. Dengan demikian maka Empu Soto harus berhadapan dengan dua orang lawan yang masing-masing memiliki ilmu setingkat dengan dirinya, dan mereka berada di punggung kuda kedua-duanya. Sementara itu Empu Soto sendiri berada dalam keraguan-raguan. Ia mendengar tawaran muridnya untuk mempergunakan kudanya, tetapi ia tidak segera dapat menerimanya.
Dengan demikian maka tindakan kuda sempana itu pasti akan menimbulkan kemarahan yang tak terkendali pada Kepu Sindet dan Wong Sarimpat atasnya. Kalau Empu Sodo tidak berhasil mempertahankan dirinya, maka kuda sempana pun pasti akan menjadi korban. Mungkin Empu Sodo dapat mengambil cara yang lain tanpa menghiraukan nasib orang lain. Mungkin ia dapat dengan serta-merta melarikan diri sambil membawa tubuh Maisa Agni yang pingsan itu. Tetapi dengan demikian, ia pasti akan mengorbankan kuda sempana. Ia berhasil menyelamatkan satu nyawa, tetapi ia akan mengorbankan nyawa seorang yang lain. Meskipun ia dapat membedakan nilai kedua anak muda itu, tetapi ia masih belum sampai hati berbuat demikian. Betapapun ia menjadi benci dan muak melihat muridnya itu. Namun pada saat-saat terakhir, muridnya masih juga merasa cemas akan keselamatannya. Dan agaknya sikap itulah yang telah melunakkan hati Empu Sodo atas kuda sempana. Sejenak Empu Sodo berada dalam kebimbangan dan kegelisahan. Dalam pada itu ia mendengar Kepu Sindet berteriak, "Kuda sempana, apakah kau ingin mengalami nasib seperti bekas gurumu itu nanti? Kalau kau mengurungkan niatmu memberikan kudamu kepada setan tua itu, maka aku akan memaafkan kesalahanmu." Kuda sempana tidak menjawab. Tiba-tiba ia pun dilanda oleh kecemasan yang sangat tajam. Terasa dadanya bergelora semakin keras. Dipandanginya gurunya dan kedua hantu kemundungan itu berganti-ganti. Sementara bulan yang tua beredar dengan malasnya, semakin tinggi menggapai puncak langit. Tiba-tiba kuda sempana itu mendengar gurunya berdesis, "Terima kasih kuda sempana, pikirkanlah nasibmu sendiri. Syukurlah kalau kau mampu melupakan dendammu kepada Maisa Agni dan mencoba menyelamatkannya." Yang didengar adalah suara Wong Sarimpat sambil berkata, "Apa yang akan kau lakukan kuda sempana? Apakah kau akan mencoba lari? Kau harus menyadari bahwa hal itu tidak akan berguna sama sekali bagimu. Salah seorang dari kami akan mengejarmu, menangkap dan menyeret kau di belakang kaki-kaki kuda sampai kulitmu terkelupas seperti pisang yang telanjang. Apakah kau pernah membayangkan betapa pedihnya luka-luka itu apabila disentuh oleh air asam atau air jeruk dan garam?" Bulu-bulu kuda sempana meremang mendengar ancaman itu. Baik kuda sempana maupun Empu Sodo merasa bahwa hal yang demikian itu sebenarnya dapat terjadi atas kuda sempana apabila ia melanggar perintah kedua iblis itu. Kepu Sindet dan Wong Sarimpat sebelumnya akan dapat berlaku apa saja atas seseorang yang mengecewakannya. Tak ada lagi perasaan apapun pada kedua orang itu menghadapi kekejaman yang bagaimanapun juga. Dengan demikian, maka Empu Sodo tidak akan sampai hati membiarkan hal itu terjadi atas kuda sempana, betapapun sifat dan watak anak muda itu. Namun Empu Sodo itu pun kemudian menjadi semakin bulat tekadnya menghadapi kedua iblis itu dengan tangannya. Meskipun ia menyadari bahwa keduanya bukanlah anak-anak yang sedang belajar bermain-main di atas punggung kuda dengan golok di tangan, tetapi Empu Sodo itu tidak mempunyai pilihan lain. Sekali lagi ditimang-timangnya kedua potongan senjatanya. Ternyata tongkatnya tidak dapat bertahan terhadap golok Kepu Sindet. Meskipun tongkat itu bukan tongkat kebesaran perguruannya, tetapi senjata yang patah itu telah menyentuh perasaannya. Seperti ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, maka bulan masih juga berkalang. Alamat yang kurang menyenangkan, desis Empu Sodo di dalam hatinya. Tetapi hati itu telah bulat.
tekad di dalam dadanya telah mengendap. Aku akan bertempur sampai aku tidak mampu lagi menggerakkan tubuhku, katanya di dalam hati. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menenteramkan perasaanku. Kematian yang demikian adalah kematian yang paling menyenangkan. Dan kemudian tiba-tiba Empu Sodo itu berkata, "Minggirlah kuda sempana, jangan pikirkan aku lagi." Tetapi Empu sekarang tidak bersenjata lagi. Bagaimana Empu akan melawan keduanya? Dengan wajah yang tegang, Empu Sodo memandangi kedua potongan tongkatnya sambil berdesis. Aku mengharap bahwa aku dapat mempergunakannya. Dan tiba-tiba saja, tanpa diduga-duga oleh siapapun, baik oleh kuda sempana maupun oleh Kebu Sindet dan Wong Sarimpat itu, maka Empu Sodo dengan serta-merta melemparkan sepotong dari potongan tongkatnya itu. Demikian keras dan tiba-tiba, sehingga Wong Sarimpat tidak sempat untuk berbuat sesuatu. Ia melihat tongkat itu meluncur ke arah pahanya. Demikian cepatnya, betapapun ia cakap mengendalikan kudanya. Tetapi kali ini ia tidak sempat berbuat apa-apa. Ia hanya mampu menghindarkan pahanya dari sambaran potongan tongkat Empu Sodo. Namun kedudukannya kurang menguntungkannya. Tongkat itu menyambar dari sisi sebelah kiri. Meskipun tangan kirinya tidak kalah cepatnya menggerakkan goloknya dari tangan kanan, tetapi goloknya saat itu berada di tangan kanannya. Sehingga Wong Sarimpat itu tidak pula sempat menangkis dengan mempergunakan goloknya. Sehingga yang terjadi itu sangat mengejutkannya. Terdengar kuda Wong Sarimpat itu memekik tinggi, kemudian jatuh terbanting di tanah. Di lambung kuda itu menancap potongan tongkat Empu Sodo menembus tubuhnya. Wajah Kebu Sindet yang beku sebeku wajah mayat itu tampak berkerut melihat kejadian itu. Sejenak ia terpukau di tempatnya dengan desah nafas yang memburu semakin cepat. Terdengar ia menggeram dalam nada yang berat. Sementara itu Wong Sarimpat telah meloncat turun sambil mengumpat keras-keras. "Hei, setan tua yang licik! Kenapa kau berusaha membunuh hanya seekor binatang? Kenapa kau tidak membidik kepalaku atau tengkukku?" "Tak ada gunanya," sahut Empu Sodo. "Kau pasti mampu menghindarinya, tetapi kuda itu tidak, dan ternyata kau kini sudah tidak berkuda lagi. Dengan demikian, maka pekerjaanku akan menjadi semakin ringan. Kini aku tinggal berusaha untuk membunuh kuda yang dicuri oleh Kebu Sindet itu, supaya kita dapat berhadapan dengan kaki kita masing-masing berjejak di atas tanah. Persetan dengan sesorahmu, ayo kita selesaikan persoalan ini." "Jangan hanya banyak bicara," potong Empu Sodo. "Aku sudah siap menunggu kalian." Wong Sarimpat yang dilanda oleh arus kemarahan itu pun maju setapak demi setapak mendekati Empu Sodo. Terdengar ia berkata, "Kuda sempana, pergilah supaya aku dapat dengan leluasa membunuh empu tua yang tak tahu diri ini." Kuda sempana tidak menyahut. Sekali ia berpaling kepada Empu Sodo yang berdesis, "Menepilah." Tetapi kuda sempana masih tetap di tempatnya. "Empu Sodo," berkata Wong Sarimpat, "selagi tongkatmu masih utuh, kau tidak mampu melawan kami berdua. Kini tongkatmu itu tinggal sepotong. Apakah kau masih akan mencoba melawan? Apalagi salah seorang dari kami berada di punggung kuda. Nah, umurmu akan menjadi semakin singkat, dan kau akan mati dengan cara yang barangkali belum pernah kau bayangkan." Ancaman Wong Sarimpat itu ternyata memberi kesadaran kepada Empu Sodo bahwa senjatanya memang tidak akan banyak berarti lagi untuk melawan sepasang golok yang berada di tangan sepasang hantu dari kemundungan itu.
Tetapi apakah yang akan dilakukannya? Ia tidak akan dapat mengambil potongan senjatanya yang lain, sebab potongan itu terletak terlampau jauh daripadanya. Sementara itu, ia melihat kuda kebo Sindet pun telah bergerak pula. Bahkan orang itu telah mempersiapkan diri untuk menyambarnya dengan kuda itu. Sambil mengayun-ayunkan goloknya, Empu Sodo melihat kebo Sindet telah siap menyerangnya. Dalam waktu yang singkat itu Empu Sodo mencoba berpikir untuk mendapatkan cara yang sebaik-baiknya melawan kedua orang yang liar itu. Tongkatnya yang tinggal sepotong itu tidak akan dapat membantunya, tetapi apa yang dapat dilakukannya? Dalam ketegangan itu, maka suasana dicekam oleh kesenyapan yang mengerikan. Tak seorang pun yang telah mulai dengan sergapan dan serangan, seakan-akan mereka menunggu perkembangan keadaan. Tetapi wajah-wajah mereka menjadi semakin keras sekeras batu karang, sedang senjata-senjata mereka menjadi semakin erat di dalam genggaman. Ketegangan itu tiba-tiba dipecahkan oleh derap kuda kebo Sindet yang meluncur seperti badai menyambar Empu Sodo. Golok kebo Sindet terayun dengan cepatnya mengarah kepada lawannya. Namun Empu Sodo pun telah bersiap pula menerima serangan itu. Dengan lincahnya ia meloncat ke samping menghindari sambaran golok kebo Sindet. Namun kemudian ia melenting menyerang dengan potongan tongkatnya. Tetapi potongan tongkat itu ternyata terlampau pendek. Meskipun tangannya sudah terjulur lurus, tetapi ujung tongkatnya yang sepotong itu masih belum menyentuh tubuh lawannya sama sekali. Meskipun kebo Sindet sama sekali tidak berusaha untuk menangkisnya, dengan menggeser tubuhnya sedikit saja, maka iblis itu telah dapat membebaskan dirinya dari lawannya. Terdengar Empu Sodo berdesis. Senjata yang selama ini dipergunakan adalah sebuah tongkat yang panjang. Sebenarnya lah, ia telah meletakkan senjatanya itu. Ia tidak ingin lagi melibatkan diri dengan persoalan yang harus diselesaikan dengan senjata. Tetapi persoalan Mahesa Agni, anak Jun Rumanti itu, telah memaksanya untuk mengangkat sebatang tongkat lagi. Tetapi tongkat itu tidak dapat membantu sepenuhnya seperti tongkat pusakanya, ciri kebesarannya. Sementara itu kebo Sindet memutar kudanya. Wong Sarimpat telah melompat pula sambil memutar goloknya menyerang Empu Sodo dengan garangnya. Sekali lagi Empu Sodo harus menghindari serangan itu. Tetapi ia tidak sekedar mau menjadi sasaran yang meloncat kian kemari, seperti sedang menari di atas bara. Dengan dahsyatnya ia pun segera menyerang. Tongkatnya yang sepotong itu mematuk dengan lincahnya. Tetapi sekali lagi ia menjadi kecewa bahwa tongkatnya ternyata terlampau pendek. Ia berdesah di dalam hati. Meskipun demikian, Empu Sodo adalah seorang tua yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang banyak sekali. Karena itu meskipun setiap kali ia dikecewakan oleh tongkatnya yang pendek, namun ia masih mampu juga bertahan untuk beberapa saat. Tetapi sejenak kemudian segera terasa bahwa melawan kedua hantu dari kemundungan itu adalah pekerjaan yang berat sekali baginya, dan disadarinya bahwa ia tidak akan mampu melakukannya, apalagi keadaan kedua orang itu jauh lebih baik daripadanya. Yang seorang dari mereka berada di punggung kuda yang dapat menyambarnya seperti burung Garuda, dan keduanya masih menggenggam senjata masing-masing. Sedang Empu Sodo harus melawan mereka berdua seorang diri dengan senjata yang telah patah pula. Dalam keadaan yang semakin sulit, tiba-tiba Empu Sodo itu meloncat ke arah kuda sempana. Dengan serta-merta,
ditariknya pedang anak muda itu tanpa minta izin dahulu kepadanya. Alangkah terkejut anak muda itu, tetapi semuanya itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan kuda Sempana hanya dapat melihat pedangnya itu sudah berada di tangan Empu Soto. Kini Empu Soto mempergunakan senjata rangkap pada kedua belah tangannya. Tangannya yang kiri menggenggam pedang kuda Sempana dan tangannya yang kanan memegang potongan tongkatnya. Ia masih belum yakin benar terhadap kekuatan pedang kuda Sempana. Apakah pedang itu mampu mengalami benturan-benturan dengan golok kedua orang kemundungan yang besar dan tebal itu? Apalagi terbuat dari baja pilihan. Ia masih lebih percaya kepada tongkatnya yang patah. Tongkat itu kini menjadi pendek. Karena itu, maka kemungkinan patah pun menjadi semakin kecil. Dengan sepasang senjata itulah Empu Soto melawan kedua kakak beradik itu. Betapa empu tua itu masih dapat meloncat-loncat dengan lincahnya, menyambar-nyambar dengan penuh nafsu yang menyala-nyala di dalam dadanya, sehingga seolah-olah tenaganya menjadi bertambah-tambah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.